Selamat datang di mata kuliah Teknik Kompilasi pada pertemuan sesi ketiga. Melalui sesi ini, topik kita akan membahas mengenai analisis sintaks. Fase selanjutnya setelah analisis leksikal dalam proses kompilasi adalah fase analisis sintaks. Fase ini terjadi dalam fase fungsi analisis atau front end, sama dengan analisis leksikal tadi. Analisis leksikal juga disebut sebagai parser, di mana analisis leksikal memecah input menjadi token. Tujuan analisis sintaks juga disebut sebagai parsing tadi adalah menggabungkan kembali token-token ini. Tidak kembali ke daftar karakter atau bentuk awalnya, tapi menjadi sesuatu yang nantinya akan mencerminkan struktur dari teks. Sesuatu ini adalah merupakan struktur data yang disebut sebagai pohon sintaks atau syntax tree. Selain menemukan struktur teks masukan, analisis sintaks juga harus menolak teks yang tidak valid dengan melaporkan kesalahan sintaks. Secara fungsi, sebuah parser adalah program yang mengambil string input berupa token yang didapat dari analisis leksikal dan menghasilkan output berupa parse tree atau pohon sintaks tadi. Apabila inputan sesuai dengan context free grammar yang sudah distandarkan, atau pesan kesalahan apabila string input tidak sesuai dengan konteks free grammar. Analisis sintaksis atau parsing diperlukan untuk menentukan apakah rangkaian token yang diberikan sesuai dengan konteks free grammar CFG, yaitu apakah kalimat tersebut memiliki bentuk yang benar. Tujuan dari parser adalah untuk menentukan validitas sintaksis sebuah string input. Gambaran tree mencerminkan urutan turunan yang digunakan selama parsing. Untuk itu disebut parse tree yang pembacaannya adalah dari kiri ke kanan. Dalam pembentukan parse tree ada dua jenis tipe parser yang bisa digunakan, yaitu top-down parser dan bottom-up parser. Top-down parser membangun parse tree dari atas, root-nya, ke bawah, berupa leaf-nya, di mana metode-metode diantaranya brute force atau predictive parser. Dan sebaliknya, bottom-up parser membangun tree dari bawah, leaf-nya, menuju ke atasnya, root-nya. Dalam fase parser, grammar harus dalam bentuk yang eksplisit. Sebuah grammar dapat memiliki lebih dari satu parse tree untuk satu string yang sama. Hal ini akan disebut sebagai ambiguity. Untuk itu, melalui fase ini kita harus menghilangkan ambiguity yang mengakibatkan kesalahan arti dari program yang dibuat. Contoh dari ambiguity bisa dilihat melalui gambar berikut, di mana string 9-5 tambah 2 memiliki dua parse tree, tapi ini adalah dalam bentuk ambigu. Untuk menangani ambiguity, tidak ada teknik umum pada dasarnya yang bisa digunakan dan tidak mungkin melakukan proses penghilangan ambiguity secara otomatis. Ambiguitas dapat ditangani dalam beberapa cara. Yang pertama adalah menegakkan associativity dan precedence agar lebih eksplisit kode mana yang harus dijalankan lebih dulu. Yang kedua adalah menulis ulang grammar dengan cara yang paling bersih. Selain ambiguitas, sebuah compiler juga harus pulih dari kesalahan dan mengidentifikasi sebanyak mungkin kesalahannya. Artinya tidak berhenti ketika menemukan satu kesalahan dan program berhenti. Ada beberapa cara untuk metode pemilihan dari kesalahan ini, diantaranya adalah panic mode, phrase level recovery, error production, dan global correction. Silakan kalian pelajari lebih lanjut untuk masing-masing metode tersebut. Dan demikian pembahasan singkat untuk materi ini, diharapkan dapat menjadi panduan awal kalian dalam pembelajaran mandiri. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di video pengantar berikutnya.